Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India lawas yang berjudul Awzar. Film yang dirilis pada tahun 1997 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Salman Khan, Sanjay Kapoor, Shilpa Shetty, Paresh Rawal, Nirmal Pandey, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang dua sahabat yang berpisah karena berbeda jalan hidup. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali di mana kita akan diperkenalkan kepada dua orang pemuda bernama Yas dan Suraj. Diketahui, Yas adalah anak seorang kaya raya, sedangkan Suraj anak dari desa yang beruntung mendapatkan beasiswa dan berkuliah di kampus yang sama dengan Yas. Mereka kemudian berteman dan menjadi sahabat. Bahkan Yas memperbolehkan Suraj tinggal di rumahnya. Yas mencintai seorang gadis idola kampus bernama Pratna. Begitupun Pratna, dia pun mencintai Yas. Apapun akan Yas lakukan untuknya, walaupun dia harus berkelahi dengan preman kampus yang mengganggu Pratna. Ternyata, ayah Yas yang bernama Thakur seorang pengusaha ilegal. Bisa disebut dia adalah seorang mafia. Yas yang dari dulu tak suka profesi ayahnya selalu menjauhinya. Thakur merasa bersedih karena dia memperkaya diri dengan cara seperti itu hanya untuk anak semata wayangnya. Suatu ketika, Thakur dicegat oleh mafia lainnya bernama Baiji. Baiji meminta Thakur untuk melancarkan bongkar muat barang terlarangnya di pelabuhan. Baiji sanggup memberikan komisi 25%, tapi Thakur menginginkan 50%. Tentu saja harga itu terlalu tinggi untuk kesepakatan. Baiji tetap di kesepakatan awal dan mengancam Thakur untuk melancarkan usahanya, jika tidak, dia akan membunuh Thakur. Keesokan harinya, ada seorang pria mendatangi kediaman Thakur. Dia adalah penghuni rumah susun milik Thakur. Dia berkata jika besok hari ulang tahun Thakur. Dia dan penghuni lainnya berencana untuk mengadakan permainan kriket untuk memeriahkan ulang tahun Thakur. Mendengar hal itu, Thakur merasa tersanjung. Kebetulan, Yas dan Suraj pun mendengarkannya. Pria itu juga mengundang mereka untuk datang ke acara besok. Suraj berkata, jika ini adalah hari ulang tahun Tuan Thakur, mana bisa mereka melewatkannya. Di tempat lain, Baiji mendapatkan laporan jika Thakur berkhianat. Baiji pun kesal karena Thakur tak mengindahkan ancamannya. Singkat cerita, permainan pun digelar. Thakur menjadi salah satu permainan di kriket itu. Dia kemudian melihat Yas datang. Betapa senangnya dia melihat kehadiran Yas, anaknya yang paling dia cintai. Dia terus memandangi Yas dengan penuh bahagia. Begitupun Yas, dia terus tersenyum kepada ayahnya. Di permainan, Thakur sangat bersemangat. Tapi tiba-tiba dia diserang oleh Suresh, tangan kanannya Baiji. Semua orang berhamburan melihat kejadian itu, dan Yas pun tak tega melihat ayahnya sekarat. Thakur akhirnya dilarikan ke rumah sakit, dan Yas pun mendatangi kediaman Baiji untuk menuntut balas. Dia menghajar semua anak buah Baiji termasuk Suresh. Suraj pun mengikutinya dan membantu melawan anak buah Baiji. Baiji pun yang sedang enak-enak dihajar oleh Yas. Yas yang terbakar amarah terus memukuli Baiji. Baiji sempat menembak Yas, tapi Yas mendorongnya hingga jatuh ke bawah. Baiji tewas di tempat disaksikan oleh Suraj. Suraj yang melihatnya kecewa terhadap Yas karena Yas sudah menjadi pembunuh. Yas kemudian menemui ayahnya di rumah sakit. Dia mengatakan jika dia sudah membunuh Baiji. Thakur tak menyangka Yas bisa melakukan itu. Thakur berkata jika keluarga Baiji takkan membiarkan Thakur hidup tenang, dan dia menambahkan jika ini akan membuat hidupnya dalam bahaya. Dia tak tahu harus bagaimana karena dia tak memiliki pendukung untuk melindunginya. Yas menjawab jika mulai sekarang dia akan melindungi sang ayah apapun yang terjadi. Thakur mengatakan jika ini tak semudah yang Yas pikirkan. Jika Yas ingin melindunginya, dia harus terjun ke usaha ayahnya. Tak ada pilihan lain, Yas pun menyetujuinya. Suraj menghubungi kediaman Yas menanyakan keberadaannya. Asisten rumah tangganya mengatakan jika Yas berada di rumah sakit.
Suraj memintanya untuk menyampaikan kepada Yas jika dia menunggunya di tempat yang biasa. Singkat cerita, Suraj menunggu Yas. Dia terkejut melihat anak buah Tuan Thakur ada di sana. Ternyata Yas dikawal oleh mereka semua. Yas mengatakan jika dia sekarang terjun ke bisnis ayahnya karena dialah satu-satunya penerus yang tak bisa dipungkiri. Suraj juga mengutarakan isi hatinya. Dia berterima kasih kepada Yas karena sudah menjadikan teman baiknya. Dia menghargai kebaikan Yas yang sudah membawa dan menganggapnya keluarga. Tapi dia tak bisa meneruskan kebersamaan mereka karena jalan hidup mereka berbeda. Dia kemudian pamit untuk pulang kampung. Mendengar hal itu, Yas merasa terpukul. Suraj mengatakan jika dia hanya pulang kampung bukan memutuskan persahabatan mereka. Jika Yas membutuhkannya, dia akan datang dengan senang hati. Yas tak bisa melarang dan mereka pun berpelukan. Di tempat lain, semua orang berduka dengan kematian Baiji. Baiji hendak dikremasi dan anak Baiji dari luar negeri yang bernama Baba datang. Seorang petugas polisi menyambutnya. Dia adalah Inspektur Budep, antek-antek Baiji. Baba mengkremasi ayahnya. Ternyata dia lebih kejam dari Baiji. Dia hendak melempar anak buahnya ke api karena tak henti-hentinya menangis. Dia bertanya kepada Suresh, siapakah orang yang sudah membunuh ayahnya? Suresh mengatakan jika dia Yas Thakur. Baba bersumpah akan membuat Yas menderita lebih dari apa yang dia rasakan. Setahun kemudian Yas menikahi Pratna dan terlihat Thakur tak berdaya duduk di kursi roda. Benar saja, Yas duduk di kursi Thakur untuk meneruskan bisnisnya. Saat itu ada seorang ayah memangku jasad anak gadisnya. Dia adalah dosen sewaktu di kampus Yas dahulu. Dia meminta Yas memberikan keadilan karena anak gadisnya diperkaos oleh tangan kanan Yas. Yas marah dan dia pun menembak titik kepercayaannya. Thakur berkata, mengapa Yas membunuh kepercayaannya sendiri demi orang yang tak penting? Yas menjawab, jika orang yang sudah berani melecehkan wanita, dia tak pantas untuk menjadi kepercayaannya. Saat Pratna sedang santai di rumahnya, Suresh dan anak buahnya mendatanginya. Mereka tahu jika Pratna adalah kelemahan Yas. Saat itu Yas datang dan memperingatkan Suresh untuk tidak mengganggu keluarganya. Jika tidak, dia takkan membiarkannya hidup. Yas kemudian mendatangi tempat di mana Baba berada. Mereka saling todong senjata dan Yas membuat Baba jatuh tersungkur. Yas berkata jika Baba berani mengusiknya, dia akan membuat Baba menyusul Baiji secepatnya. Baba menjadi gila dengan ancaman Yas. Dia semakin bersemangat untuk menghancurkan Yas. Pratna takut jika hal ini berlarut-larut. Begitupun Yas. Dia merasa tak tenang karena mereka tahu jika Pratna lah kelemahannya. Dia tak bisa mempercayai anak buahnya karena mereka pasti bisa dibeli. Dia akan meminta bantuan Suraj untuk menjaga Pratna sekarang. Di tempat lain terlihat Suraj sedang mengawasi perjalanan sebuah bus. Dia sebenarnya seorang polisi sekarang. Dia menyamar menjadi warga setempat dan menghentikan bus itu. Dengan biasa, film India jika nggak ada joget-jogetnya pasti terasa hampa. Setelah asik menyanyi dan menari, Suraj memperlihatkan identitasnya jika dia adalah seorang polisi. Dia tahu jika pemandu wisata mempergunakan para wanita untuk menyelundupkan barang haram. Dari kejauhan terlihat sekelompok orang datang. Mereka adalah pembeli barang haram tersebut. Suraj mengerahkan anak buahnya untuk melawan serangan mereka. Suraj juga berhasil menangkap gegedug penjahat tersebut dan membawanya untuk ditahan. Karena aksi heroiknya, Suraj diberikan penghormatan. Kemudian atasannya memindahkan dia untuk bertugas di Mumbai untuk menyelidiki kejahatan seseorang. Setelah dilihat detailnya, ternyata Yaslah yang harus dia selidiki. Suraj bingung apa yang harus dia lakukan. Di tempat lain, Thakur mencari-cari Yas. Pratna mengatakan jika Yas pergi menemui Suraj. Benar saja, mereka bertemu di tempat biasa. Mereka berpelukan, melepas rindu satu sama lain. Yas bertanya, mengapa Suraj menghukumnya dengan pergi meninggalkannya sendiri? Suraj menjawab, malah dialah yang merasa dihukum karena jauh dari Yas. Suraj menambahkan, jika mulai hari ini, dia takkan meninggalkan Yas apapun yang terjadi. Suraj dibawa ke rumah Yas, dan Suraj bahagia melihat Yas dan Pratna bisa menikah. Mereka pun terlihat makan malam bersama. Thakur bertanya, dari mana saja Suraj selama ini? Suraj menjawab, jika dia meneruskan kegiatan orang tuanya untuk bertani di desa. Suraj sengaja tak memberitahukan profesinya sekarang karena takut Yas menjauhinya. Yas akhirnya mengobrol dengan Suraj. Dia berkata jika dia sedang ada masalah. Dia takut Pratna menjadi incaran Baba di saat dia tak bersamanya. Maka dari itu, dia memanggil Suraj kemari untuk menjaga Pratna.
Kini Pratna berada dalam pengawasan Suraj. Tetapi tetap saja anak buah Baba diam-diam memperhatikan mereka. Mereka menculik Pratna dan membawanya pergi. Tapi Suraj berhasil mencegah mereka dan mengalahkan satu persatu dari mereka. Beruntung, Suraj bisa lolos dari hajaran Suraj. Suraj akhirnya diamankan oleh polisi setempat. Tapi petugas yang mengetahui jati dirinya kemudian menghampiri mereka. Dia memanggil Suraj dengan sebutan inspektur. Sontak saja, Pratna terkejut. Dia tak menyangka jika Suraj adalah polisi. Dia marah kepada Suraj karena menyembunyikan profesinya. Pratna berkata jika dia akan memberitahukan kepada Yas kebenarannya. Suraj melarang. Dia berkata jika dia malah akan menyelamatkan Yas. Pratna menjawab ini mungkin taktik Suraj mendekati Yas untuk memata-matainya. Suraj menjawab jika dugaan Pratna salah. Suraj sengaja datang karena Yas sedang dicari-cari polisi karena kejahatannya. Tapi setelah dia bersama Yas beberapa hari ini, dia yakin Yas tak bersalah. Sekarang dia ingin menyelidiki siapakah di balik kejahatan yang diatasnamakan Yas. Suraj ingin Pratna membantunya dengan tidak mengatakan profesinya saat ini kepada Yas. Suatu ketika, di saat mereka pulang makan malam, sekelompok orang menyerang mereka. Mereka berdua mengalahkan orang-orang itu. Identitas Suraj sempat terjatuh di dekat Yas. Beruntung, Pratna mengambilnya dan mengembalikannya. Ternyata mereka anak buah Baba. Baba memanggil Budep dan meminta Budep membebaskan anak buahnya. Budep beralasan jika itu tak mungkin karena mereka ditangani oleh petugas lain. Baba marah dan berkata jika Budep adalah anjingnya yang harus patuh kepadanya. Jika tidak, dia akan membunuhnya. Budep ketakutan dan menuruti keinginan Baba. Dia kemudian pergi ke kantor polisi, tapi saat itu dia bertabrakan dengan Suraj. Tanpa tahu siapa Suraj, dia memarahi Suraj karena sudah mengenai jam tangan mahalnya. Suraj berkata, bagaimana bisa polisi yang gajinya UMR bisa membeli jam tangan mewah seperti itu, bila tidak menghalalkan segala perbuatannya. Budep terpancing emosi dan memborgol Suraj karena perkataan Suraj yang tak sopan kepadanya. Saat dia membawanya, komisaris menegurnya karena Suraj adalah perwira polisi yang ditugaskan untuk menangkap para penjahat yang licin di jangkau hukum. Setelah itu, Suraj dipanggil atasannya. Karena setelah 2 minggu dia bertugas, dia belum melaporkan kejahatan Yas yang mereka perintahkan. Suraj berkata, jika selama penyelidikan dia tak memiliki kecurigaan terhadap Yas. Yas berbisnis ilegal sekarang, yang bergelut di bidang properti, rumah sakit, dan hotel bintang 5. Semuanya legal, tak ada yang mencurigakan. Atasannya mengatakan bagaimana bisa Suraj tak menemukan apapun. Padahal dalam 4 minggu terakhir ini, Yas menyetujui perdagangan senjata, obat-obatan terlarang, dan bisnis ilegal lainnya. Suraj meminta waktu kepada atasannya. Dia berjanji akan membongkar siapa orang yang mengambil keuntungan di balik nama Yas. Di sisi lain, Baba meminta Budep untuk menyelesaikan sahabat Yas yang sudah melindunginya. Menurutnya, selama orang itu masih berada bersama Yas, sulit bagi mereka untuk menghancurkan Yas. Baba memberikan foto sahabat Yas kepada Budep. Budep yang melihatnya sekarang tahu jika Surajlah orangnya. Dia memiliki ide dan mengirimkan foto itu ke rumah Yas. Betapa terkejutnya Thakur melihat foto itu. Dia kemudian memberikannya kepada Yas. Yas pun terkejut mengetahui Suraj adalah seorang polisi. Tak berapa lama Suraj pulang ke rumah Yas. Suraj melihat foto-fotonya berserakan. Yas berkata jika Suraj pengkhianat yang memata-matainya untuk menjebaknya. Suraj menjawab jika dia memang merahasiakan ini kepadanya, tapi bukan untuk menjebak, melainkan untuk menyelamatkan Yas. Karena kejahatan sebelumnya masih berjalan sampai sekarang. Yas berpikir jika Suraj tak mempercayainya, padahal dia sudah merubah bisnis ayahnya menjadi bisnis legal. Dia tak mau lagi mendengar perkataan Suraj dan mengusirnya. Tapi Pratna menghentikannya. Dia jujur kepada Yas jika dia pun sudah tahu hal ini. Yas semakin marah dan mengusir mereka berdua. Suraj tak tahu harus melakukan apa untuk meyakinkan Yas. Kakinya melangkah tanpa tujuan. Tapi saat itu ada yang menyerangnya. Awalnya dia tumbang. Tapi saat itu ada gegedug mereka. Suraj seperti mengenalnya. Dia kemudian bangkit dan balik menghajar mereka semua. Setelah itu dia datang ke rumah Yas. Dia menembak ke arah Thakur.
Yas mencoba menghentikannya, tapi Suraj tetap menembak Thakur. Thakur yang ketakutan pun berdiri. Yas terkejut melihatnya. Suraj mengatakan jika Thakur pura-pura lumpuh untuk menjadikan Yas penerusnya. Padahal dia bisa berdiri dan berjalan dalam kejahatan dengan menggunakan nama Yas. Suraj membawa saksi yang tahu kebohongan Thakur, yaitu dokter dan akuntannya. Dokter mengatakan jika dia disuruh Thakur untuk berbohong, padahal Thakur tidak mengalami kelumpuhan. Kemudian, akuntannya mengatakan jika dia disuruh untuk meminta tanda tangan Yas dengan alasan bisnis-bisnisnya yang Yas jalani. Padahal, itu persetujuan penyelundupan senjata dan obat-obatan terlarang. Yas tak habis pikir, mengapa ayahnya tega membuat namanya terkenal menjadi kriminal. Padahal, apapun kebaikan yang dia lakukan hanya untuk ayahnya berubah. Thakur kemudian ditangkap oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Tiba-tiba, telepon berdering. Suraj mengangkatnya dan itu dari Baba. Baba mengatakan jika Pratna ada dalam tahanannya. Mereka berdua bergegas ke tempat Baba. Mereka berdua baku tembak dengan anak buah Baba. Suresh menyerangnya dari helikopter, tapi mereka berhasil menembakinya dan Suresh pun tewas. Kini tinggal Baba. Baba menghalangi tubuhnya dengan Budep. Dia berhasil kabur dan membiarkan Budep. Suraj berkata jika dia bisa saja membunuh Budep saat ini juga, tapi dia tak mau. Bukannya tak berani, tapi dia sengaja agar Budep merasakan mati dengan hormat. Yas menghajar Baba habis-habisan, sedangkan Suraj diserang oleh musuhnya kemarin. Suraj hampir saja terdesak dan Budep menyelamatkannya. Yas berhasil mengalahkan Baba dan hendak membunuhnya, tapi Suraj menghentikannya. Dia memastikan akan menghukumnya dengan seberat-beratnya. Yas meninggalkannya dan Suraj memerintahkan Budep untuk menangkapnya. Tapi Baba mengambil pistol Budep dan hendak menembak Yas. Tapi mereka berbalik arah dan menembak Baba dengan sangat menyenangkan. Kini kesalahpahaman di antara mereka sudah sirna. Suraj memborgol Yas dan mereka pun berjalan bersama. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Awzar. Like jika suka ya, bye-bye.